07622193 kelas D. Di sini saya akan membuat video terkait pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah sarapan? Atau ada yang belum sarapan? Oke, semua sudah sarapan. Apakah pagi ini diawali dengan yang ceria? Semua ceria. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, sebelumnya kita mulai dengan berdoa ya. Vira boleh pimpin doa. Oke, semua bersiap, kita berdoa. Terima kasih Vira sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Yang hadir angkat tangan yang tinggi. Yang tidak hadir tolong diberitahu Ibu ya. Mila hadir. Devi juga hadir. Ada Cinta. Oh hadir, Cinta hadir. Oke, ada Dimas. Dimas mana ya? Oke, Dimas ada, hadir juga. Dimas hadir. Zahra hadir. Ada Gavi hadir juga. Siti sakit. Oh, Siti lagi sakit. Oke, Siti sakit. Zero hadir. Oke, semua hadir ya, kecuali Siti sakit. Kita doakan semoga Siti teman kita cepat sembuh dan bisa ikut belajar kembali. Oke, baik, kalau begitu kita biar lebih semangat, Ibu mau tepuk semangat. Kita bareng-bareng ya, tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semua sudah semangat. Jadi kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Siapa nih yang belum mengerjakan soal atau latihan di rumah? Ada tidak ya? Coba Ibu mau lihat. Oh, Tiara mengerjakan soal tidak ya? Oke, bagus, good job Tiara mengerjakan soal dengan baik. Selanjutnya ada Zahra, coba Ibu mau cek. Oke, Zahra mengerjakan dengan baik sekali, good job. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar kalimat transitif dan intransitif. Apa sih kalimat transitif dan intransitif itu? Ada yang bisa, ada yang tahu, atau belum pernah mendengar kalimat transitif dan intransitif? Coba Ibu tunggu, Ibu hitung sampai 5. Ada tidak yang angkat tangan yang tinggi? Ibu mau dengar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada, tidak apa-apa. Baik, Ibu akan menjelaskan kalimat transitif dan intransitif. Oke, contohnya kalimat transitif itu kalimat yang ada subjek, predikat, dan objek. Ada 3 ya, ada subjek, predikat, objek. Kalau intransitif apa ya Bu? Intransitif kalimatnya hanya ada subjek dan predikat. Iya, dia hanya ada 2. Intransitif ada 3, subjek, predikat, objek. Intransitif ada 2, subjek dan predikat. Oke, itu semoga bisa dipahami. Ibu, subjek itu apa? Oke, bagus. Zahra bertanya, subjek itu adalah pelaku. Jadi siapa subjek pada saat belajar ini? Subjek, pelakunya siapa sih? Pelaku yang membuang sampah sembarangan siapa sih? Itu subjek ya. Jadi nanti kita akan bernyanyi lagu yang ada pelajarannya subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Oke, semua ikuti Ibu ya. Kita mulai. 1, 2,
3. Kalimat transitif, subjek, predikat, objek. Kalimat intransitif, subjek dan predikat. Subjek itu pelaku, predikat kegiatannya. Objek itu sesuatu dikenai, keterangan yang ada, waktu dan juga tempat. Ayo mari tambahkan supaya jadi lengkap, supaya aku paham, aku akan lakukan. Mari kita membuat kalimat. Baik, dari lagu yang kita nyanyikan bersama-sama, apa sih itu subjek? Apa sih itu objek? Apakah itu predikat? Tadi di dalam lagu yang kita nyanyikan itu ada subjek, tetetetet, predikat, tetetetet, dan objek. Apa? Dari anak-anak ada yang bisa menjawab apa itu subjek, predikat, dan objek? Ada tidak ya? Coba Ibu mau Zahra sebutkan apa itu objek. Apa itu objek? Objek. Oh, sesuatu yang dikenai. Betul gak ya? Betul tidak ya? Iya, betul. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai. Kalau subjek itu adalah pelaku. Subjek itu adalah pelaku. Baik. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi siapa tuh yang mau jawab? Tiara mau jawab apa Tiara? Tiara mau jawab predikat. Predikat itu adalah kegiatannya, betul. Jadi subjek itu adalah pelaku, objek itu adalah kenai, dan predikat itu adalah kegiatannya. Keterangan itu ada 2, keterangan tempat dan keterangan waktu, betul. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali contoh dari kalimat transitif dan intransitif. Ada 2 ya, transitif dan intransitif. Untuk kalimat transitif itu adalah kalimat yang memiliki 3, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kalau intransitif itu hanya ada 2, subjek dan predikat. Ibu contohnya apa ya Bu? Kalimat apa yang bisa masuk ke kalimat transitif? Kalimat apa yang bisa masuk ke kalimat intransitif? Baik, Ibu akan menjelaskan contoh dari kalimat transitif dan intransitif. Contohnya yang pertama, kalimat transitif terdiri dari subjek. Subjek itu adalah pelaku. Kemudian ada predikat. Predikat itu kegiatannya, dan objek adalah yang dikenai. Contoh yang pertama, Romi membeli mobil. Romi pelaku, yaitu subjek. Membeli kegiatannya, yaitu predikat. Objeknya adalah mobil, ya, mobil yang dibeli oleh Romi. Jadi subjek adalah Romi, predikat adalah membeli, mobil adalah objeknya. Romi membeli mobil, itu masuk ke kalimat transitif. Kalau intransitifnya apa Bu? Kan hanya ada predikat dan subjek dan predikat. Subjek itu adalah pelaku, predikat adalah kegiatan, adalah objeknya. Romi membeli mobil, itu masuk ke kalimat transitif. Kalau intransitifnya apa Bu? Kan hanya ada predikat dan subjek dan predikat. Subjek itu adalah pelaku, predikat adalah kegiatannya. Subjeknya adalah Zahra makan. Zahra adalah subjek, makan adalah kegiatannya. Jadi hanya terdiri dari 2 kalimat, 2 kata, yaitu subjek dan predikat.
Contoh yang lain Bu, contoh yang lain. Kalimat transitif adalah Ami menuang susu ke gelas. Ami adalah subjek, menuang susu kegiatannya adalah predikat. Ke gelas, gelas adalah objeknya. Iya, gelas itu adalah objek yang dikenai oleh predikat. Satu lagi, Ibu akan mencontohkan kalimat intransitif. Hanya ada subjek dan predikat. Subjeknya adalah pelaku, predikat adalah kegiatannya. Contohnya adalah mereka menari. Mereka adalah subjek sebagai pelaku, menari adalah kegiatannya yaitu predikat. Ya, sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kita akan berkelompok. Ibu akan membagi setiap satu kelompok ada 6 orang. Oke, kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 6 orang. Oke, Ibu akan menghitung dari sebelah kanan. Kalau dapat nomor 1 akan menjadi kelompok 1. Kalau dapat nomor 2 akan menjadi kelompok 2. Dan begitu pun seterusnya. Dalam kelompok ini, anak-anak harus mendiskusikan, harus bertukar pikiran terkait kalimat transitif dan kalimat intransitif. Oke? Oke, perhatian, di tangan Ibu ada LKPD atau lembar kerja. Di sini per kelompok akan mengerjakan, tiap kelompok akan mengisi LKPD ini dan akan dipresentasikan atau disampaikan di depan kelas, di hadapan teman-teman semua. Ibu akan membagikan satu kelompok satu lembar. Baik, bisa dilihat di kertas yang sudah Ibu berikan, sudah Ibu bagikan di LKPD itu. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Baik, untuk di kertas pertama adalah hubungkan kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan kalimat transitif atau kalimat intransitif. Jadi anak-anak harus melihat bagian mana kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ingat, kalimat transitif adalah kalimat yang terdiri dari 3, subjek, predikat, dan objek. Ya, untuk kalimat intransitif itu hanya ada 2, subjek dan predikat. Jadi contoh di soal pertama, kakak menanam bunga. Kakak sebagai subjek, menanam sebagai predikat, dan bunga adalah objek. Ya, jadi kakak menanam bunga adalah kalimat transitif. Begitupun kalimat intransitif yang hanya memiliki subjek dan predikat. Hanya ada 2. Ingat, hanya ada 2. Baik, bila ada kesulitan, Ibu akan membantu untuk menyelesaikan lembar kegiatan. Baik anak-anak, apakah sudah diselesaikan LKPD? Belum? Oke, Ibu tunggu sebentar lagi, sekitar 2 menit harus selesai. Dan Ibu minta perwakilan dari kelompok harus maju ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah didapat dari diskusi kelompok tersebut. Oke? Baik, waktu sudah habis. Ibu minta kelompok 1 maju ke depan membawa LKPD-nya. Oke, sudah selesai presentasi tiap kelompok. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akan menanggapi hasil kerja kelompok. Soal pertama bisa dilihat di lembar kerja. Yang pertama itu ada adik bermain.
Adik bermain masuk kalimat transitif atau kalimat intransitif? Banyak yang menjawab kalimat intransitif. Betul, jawabannya adalah kalimat intransitif. Kenapa Bu kok intransitif? Kenapa tidak transitif? Karena adik bermain hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat intransitif hanya terdiri dari subjek dan predikat. Maka adik bermain masuk ke kalimat intransitif. Oke, betul ya. Benar dan tidak ada yang salah dari hasil diskusi bahwa transitif adalah yang terdiri dari 3 subjek, predikat, dan objek. Intransitif hanya terdiri dari 2 subjek dan predikat. Betul, semua benar, tidak ada yang salah. Ibu akan menjelaskan sedikit lagi. Transitif itu lebih dari 2 kata. Jika intransitif hanya ada 2 kata. Contohnya, ibu tidur, ibu makan. Kalau transitif itu lebih dari 2 kata. Contohnya lagi, ayah membeli motor. Ayah adalah subjek, membeli adalah predikat, motor adalah objeknya. Jadi lebih dari 3 kata, lebih dari 2 kata itu adalah kalimat transitif. Baik, terakhir sebelum kita pulang, ibu akan membagikan soal dan jangan lupa untuk dikerjakan. Sudah semua mengerjakan, kumpul ke meja ibu di depan ya. Oke, sudah, good job. Hari ini kita sudah mempelajari transitif dan intransitif. Adakah yang masih bingung atau tidak tahu? Ibu, saya belum paham kalimat transitif itu apa? Boleh angkat tangan yang tinggi ya. Oke, tidak ada, berarti semua sudah paham. Ibu akan memberi sedikit pengetahuan lagi terkait transitif dan intransitif. Kembali ibu ulas lagi, transitif yang terdiri dari 3, intransitif adalah yang terdiri dari 2, hanya 2. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, pelaku, predikat, kegiatannya. Objek yang dikenai. Keterangan itu ada 2, keterangan tempat dan keterangan waktu. Kalau nama orang itu pasti subjek, betul, itu pasti pelaku dari sebuah kegiatan itu, sebuah kegiatan tersebut. Oke, sudah menulis. Selanjutnya apa yang sudah kita pelajari hari ini, coba tuliskan. Tidak banyak, 1 paragraf, cukup 1 paragraf. Dituliskan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Oke, duduk yang rapi, yang tenang. Nanti akan dikumpul ke meja ibu. Oke, terima kasih. Duduk yang rapi. Selanjutnya untuk pekan depan, pekan yang akan datang, kita akan mempelajari bahasa Indonesia kelas 4, yaitu 1 atap. Bisa dilihat di buku siswa. Kita akan belajar dari halaman 26 bab 2. Jangan lupa persiapkan, dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita ucap alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini, dan Zahra ibu minta untuk pimpin doa. Oke, bersiap untuk pulang, bereskan buku, alat tulisnya, masukkan ke dalam tas, dan bersiap untuk berdoa. Oke, masih semangat. Akan pimpin doa. Baik, terima kasih Zahra. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.